Nah, bagaimana dengan traktor? Pengalaman saya di lapangan ketika melakukan pembajakan dengan traktor, maka kita harus tahu. Pertama, traktor tersebut jalannya cepat atau lambat. Kalau traktor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, sebelum kita ke kebun, kita ngonten dulu. Dan hari ini saya mau bercerita tentang olah tanah yang baik dan benar. Dan bagaimana kita melakukan olah tanah yang baik dan benar. Kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Olah tanah yang kami lakukan adalah, pertama, kita lakukan pencangkulan jika kita melakukannya dengan manual atau dengan cara mekanisasi dengan traktor. Kalau lahan yang mau digunakan adalah lahan yang rata atau kemiringan 15 derajat. Nah, bagaimana pencangkulan yang baik dan benar? Begini, ketika kalian melakukan olah tanah, semisal mau tanam singkong, semisal mau tanam jahe, atau tanaman yang lain, lakukan pencangkulan. Cangkul yang dalam dan lebar, semisal 4 kali cangkulan atau 3 kali cangkulan. Kalau kalian mau tanam alpukat, maka lakukan pelubangan tanam dan pembuatan penggemburan di sekitar lubang tanam. Ketika kalian melakukan pencangkulan ini, maka kalian harus melakukan pengawasan atau pemberian contoh dulu kepada tenaga kerja kalian. Karena yang kami dapatkan selama ini, di banyak tempat, banyak petani yang kita libatkan dalam pengolahan lahan tidak mengetahui. Mereka hanya melakukan pencangkulan di permukaan. Mereka tidak melakukan pencangkulan yang dalam. Dan ini salah satu faktor awal dari kegagalan budidaya. Nah, bagaimana dengan traktor? Pengalaman saya di lapangan ketika melakukan pembajakan dengan traktor, maka kita harus tahu. Pertama, traktor tersebut jalannya cepat atau lambat. Kalau traktor berjalannya dengan cepat, maka saya berani pastikan bahwa kualitas olah tanah tersebut akan jelek. Traktor harus berjalan pelan. Yang kedua, displow itu harus menancap dalam. Ketika kalian melihat displow itu ngambang, maka bisa dipastikan bajakan kurang dalam dan tidak akan membalik tanah dengan sempurna. Ilmu dasar seperti ini harus kita ketahui agar supaya poin pertama kita lakukan dengan baik dan benar, yaitu olah tanah, pencangkulan, dan pembalikan tanah. Yang kedua, setelah kita lakukan pencangkulan dengan baik, maka lakukan identifikasi tanah. Apakah tanah tersebut berpasir ataukah tanah tersebut lengket? Nah, bagaimana caranya mengatasi itu? Kalau berpasir, tambahkan kokopit, tambahkan abu bakar, tambahkan jerami di dalam media tanah yang berpasir tersebut. Agar supaya apa? Agar air yang biasanya langsung hilang itu tertampung dengan baik di media tanam. Kalau tanah berlempung bagaimana? Kalau berlempung, caranya adalah setelah dicangkul atau dibajak tadi, tebar dengan dolomit atau dengan kalsit, atau kalau perlu dengan zeolit. Cuman zeolit itu lebih mahal, kalsit atau dolomita. Atau juga yang lebih bagus, misalkan pH-nya terlalu rendah, gunakan kapur gamping. Gamping yang kemudian diberikan air, kemudian hancur, tebarkan itu. Karena itu pH-nya lebih tinggi. Kalau lahan kalian pH-nya terlalu rendah. Nah, bagaimana dengan pH yang tinggi? Kalau pH kalian tinggi, maka tebar dengan belerang. Kita bisa dapatkan belerang dari toko kimia atau beli di daerah
Dieng atau daerah Tangkuban Perahu, banyaklah. Memang di beberapa titik agak sulit belerang itu. Cuman kenyataan di lapangan lahan-lahan yang ber-pH tinggi itu jarang. Jadi cukuplah kita mengetahui bahwa dengan pH rendah itu bagaimana mengatasinya. Dengan tanah yang berlempung bagaimana mengatasinya. Dengan tanah yang porositasnya tinggi atau dengan berpasir itu bagaimana mengatasinya. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, pembenah tanah. Pemberian agen hayati. Apa itu agen hayati? Agen hayati itu mikroba. Dan kebanyakan dari kita juga tidak mampu bikin. Nah, solusinya bagaimana? Beli saja. Ikuti di komunitas-komunitas petani. Banyak agen-agen hayati, baik di toko pertanian pun sudah mulai banyak. Agen hayati itu kita bisa beli, kemudian kita bisa aplikasikan di kocor atau apapun. Terus kemudian kita bisa juga belikan asam humat. Asam humat itu ibaratnya seperti toser di tim bola voli. Jadi setiap bola voli datang diterima oleh kawan kita, kemudian dioper ke toser tadi. Nah, toser itu akan membagikan kepada pemain yang lain, apakah dipukul tinggi, apakah dilakukan back attack, apakah dilakukan bola pendek dan yang lain sebagainya. Sehingga asam humat itu akan mampu mengikat atau menyerap nutrisi-nutrisi sekitar itu untuk kemudian digunakan sebaik mungkin untuk nutrisi tanaman. Jadi gunakan asam humat. Kalau kemudian kalian mau detail lagi, ya bisa berikan juga kalsium, bisa juga berikan silika atau fosfat. Itu salah satu juga pembenah tanah. Nah, itu yang terakhir, rata-rata petani tidak tahu. Jadi banyak dari mereka hanya sekedar cangkul, kemudian juga tebar pupuk kandang tanpa tahu itu tanah berporos atau tanah lempung. Itu seperti itu. Jadi dua hal terakhir ini yang patut kita tingkatkan pengetahuan, yaitu pemberian secara biologi dan kimia. Biologi tadi dengan asam humat, dengan agen hayati, terus kemudian dengan kimia ya tadi penebaran dolomit, kalsit dan yang lain-lain. Nah, ada satu hal lagi, pengalaman kami telah pernah juga melakukan penyemprotan asam laktat di tanah yang berlempung. Nah, ketika tanah berlempung itu susah dicangkul ataupun kemudian ditebar dolomit nggak ada dan yang lain-lain, kami semprot dengan asam laktat dengan pola 1, 3, 7, 15. Jadi satu hari, kemudian 3 hari kemudian, hari keempat, kemudian hari ke-12 atau pertengahan bulan sampai akhir bulan itu semprot dengan asam laktat. Nah, bagaimana cara bikin asam laktat? Sederhana. Kumpulkan bekas nanas, kulit nanas atau daging nanas yang busuk. Kita nggak usah belilah, minta aja ke limbahnya tukang nanas pinggir jalan, kemudian di blender, berikan di komposter, fermentasi beberapa minggu, berapa hari, 1 minggu, 2 minggu, dan airnya tadi campurkan 200 cc dalam satu tangki dan semprotkan tanah-tanah yang berlempung tinggi, yang menyimpan air tinggi, dan berangsur-angsur dia akan poroskan gembur. Hanya saja dengan pola itu tentu kebutuhan nutrisinya belum tercukupi. Nah, setelah itu baru diaplikasikan dengan pupuk dasar. Nah, ini pengetahuan sederhana tentang olah tanah. Saya bisa katakan olah tanah sama dengan pembenah tanah. Ada satu paket olah tanah, yaitu pencangkulan, kemudian penebaran dolomit, kemudian penebaran juga media sekam dan yang lain-lain tadi, dan terakhir adalah berikan asam humat atau agen hayati sebagai satu kesatuan. Dan ini jangan dipisah-pisah. Lakukan ini sehingga syarat utama keberhasilan dari budidaya kalian akan tercapai. Karena apa? Itu adalah fondasi dari suksesnya usia emas, usia vegetatif. Nanti ada perakaran, pertumbuhan batang. Itu syaratnya ini, olah tanah dan pembenahan tanah yang baik. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan untuk pagi ini, mudah-mudahan manfaat dan tetap semangat. Salam dari Panjalu, salam dari Bang Toyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.